Belajar filsafat itu susah nggak sih? Buku apa aja yang mesti dibaca oleh orang-orang yang mau pertama kali belajar filsafat? Buku-buku apa aja dalam bahasa Indonesia dan buku-buku apa aja dalam bahasa Inggris? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan kepada saya, dan di dalam video ini saya akan mencoba untuk menjawabnya satu persatu. Filsafat itu ilmu yang gampang-gampang susah ya. Jadi dia di satu sisi memang membutuhkan suatu ketelatenan untuk dipelajari, tapi di sisi lain dia juga sebetulnya tidak mensyaratkan berbagai macam pengetahuan yang terlalu rumit sebetulnya. Hanya cukup logika dan akal sehat kita dan keterbukaan pikiran untuk menelisik lebih jauh. Itu yang sebetulnya dibutuhkan oleh orang yang mau belajar filsafat. Teman-teman yang belajar filsafat untuk pertama kalinya tentunya akan melihat betapa pertanyaan filsafat itu seringkali dirumuskan dalam bentuk yang cukup aneh. Misalnya, apa itu ada, apa itu kebenaran, ada, apakah kebenaran bisa mungkin kita capai, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan yang dalam pengamatan sekilas itu sepertinya tidak perlu lagi dipertanyakan karena sudah dengan sendirinya terjawab lewat aktivitas hidup sehari-hari. Kan kita dalam kehidupan sehari-hari mengasumsikan begitu saja bahwa ada kenyataan di luar sana, bahwa kita bisa berinteraksi dengan kenyataan itu, bahwa kita bisa mengetahui duduk perkara tentang kenyataan itu, dan seterusnya. Nah, hal ini kan seperti sekilas menunjukkan bahwa sebetulnya pertanyaan-pertanyaan filosofis tadi sebetulnya sudah terjawab oleh laku hidup kita sehari-hari. Nah, justru disinilah letak keunikan filsafat itu. Filsafat itu mengajak kita untuk bertanya tentang hal-hal yang biasanya tidak lagi dipertanyakan, hal-hal sehari-hari. Dan oleh karena itu, untuk belajar filsafat kita perlu cukup punya semacam kesabaran untuk meladeni atau mengentertain pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Jadi kita tidak semestinya, kalau kita belajar filsafat, kita tidak semestinya membuang atau mengabaikan begitu saja berbagai macam bentuk ekspresi pertanyaan atau kegelisahan yang sekilas seperti sudah bisa dijawab oleh apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, yang diperlukan sebetulnya adalah ketelatenan untuk berpikir ya. Ketelatenan untuk meladeni pertanyaan-pertanyaan yang sepintas lalu seperti tidak ada gunanya. Nah, disitulah sebetulnya kalau mau dibilang bakat orang yang berfilsafat itu di situ. Ada memang sebagian orang yang tidak betah bertanya tentang hal-hal yang sepertinya sudah jelas dengan sendirinya, seperti apa itu kebenaran, apa itu ada, dan apa hakikat dari segala sesuatu ini. Mereka tidak punya cukup waktu atau merasa tidak terlalu penting untuk mempertanyakan hal-hal seperti itu. Mereka cukup puas dengan jawaban yang dihadirkan oleh kenyataan sehari-hari yang kita geluti, dan oleh karena itu tidak perlu lagi kita persoalkan hal-hal itu. Nah, inilah yang membedakan orang yang punya mindset filsafat, atau katakanlah semacam bakat, walaupun bakat sebetulnya juga tidak tepat sebagai istilah, karena itu sebetulnya dimiliki oleh setiap orang, dan orang yang memang tidak, yang sama sekali memang tidak punya interest dengan hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi pada hakikatnya semua orang itu bisa berfilsafat, semua orang, dan inilah membedakannya dengan ilmu-ilmu lain atau cabang-cabang seni. Misalnya di dalam cabang seni, di dalam ilmu-ilmu itu ada yang betul-betul disebut sebagai bakat, tapi dalam filsafat sepertinya tidak ada. Apa yang kita butuhkan ketika kita pertama kali belajar filsafat tentu saja adalah keterbukaan pikiran. Artinya kita harus selalu siap terbuka terhadap pemikiran yang berbeda, bahwa ada pandangan-pandangan lain tentang hidup, tentang segala macam hal yang berbeda dengan pandangan kita, dan pandangan-pandangan itu patut juga kita pertimbangkan apakah dia betul atau salah secara terbuka seperti itu. Itu adalah syarat pertama. Yang kedua juga adalah ketelatenan ya. Kita mesti telaten untuk mempertanyakan hal-hal kecil yang sepertinya sudah diasumsikan jelas dengan sendirinya. Hal-hal yang misalnya berkaitan dengan struktur penjelasan dari suatu konsep atau konsep-konsep dasar di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kesuksesan misalnya, atau pandangan-pandangan hidup yang tidak terklarifikasi, dan seterusnya. Semua itu adalah bagian dari pandangan hidup yang perlu kita telaten untuk ulas atau kita ulik satu-satu sampai kita ketemu landasan terakhirnya. Hal ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah ketabahan. Dalam belajar filsafat pertama kali, seringkali kita patah arang karena melihat begitu banyak hal aneh yang dipertanyakan, dan kita tidak cukup punya semacam kerelaan hati untuk membiarkan hidup kita mempelajari hal-hal itu gitu. Nah, oleh karena itu dibutuhkan ketabahan ya. Kita harus sabar memahami hal-hal kecil dulu sampai kemudian kita bisa mendapatkan gambaran keseluruhan tentang apa yang disebut sebagai filsafat. Nah, itu adalah tiga hal yang diperlukan saya pikir dalam setiap pelajaran pertama tentang filsafat. Mengenai buku apa saja yang cocok untuk dibaca, mungkin kita bisa pilih menjadi buku bahasa Indonesia dan buku bahasa Inggris. Kita mulai dari buku bahasa Indonesia yang mudah terakses.
Buku bahasa Indonesia yang saya gunakan untuk belajar filsafat, tentunya saya bermula dengan suatu pembacaan terhadap filsafat dalam konteks historis ya. Yang paling saya sukai ketika saya mempelajari sesuatu adalah belajar sejarahnya. Itu memudahkan sekali. Ada beberapa buku yang mengantarkan ke satu topik filsafat yang pendekatannya lebih tematis daripada historis. Artinya misalnya buku seperti kajian tentang epistemologi, apa saja duduk perkara yang dibahas dalam kajian epistemologi dalam bingkai filsafat. Kemudian pengantar tentang filsafat politik gitu. Jadi fokus ke satu tema atau satu topik kajian atau satu rumpun penelitian yang ada dalam filsafat. Untuk pembelajar pemula, lebih tepat kalau kita mulai dengan buku-buku yang sifatnya mengantarkan ke topik-topik filsafat secara historis ya. Artinya menunjukkan sejarah pemikiran, evolusi perdebatannya seperti apa. Itu akan memberikan kita orientasi umum, orientasi medan gitu ya, tentang apa saja yang dibahas dalam filsafat dalam konteks dialog antar para filsuf gitu. Dan itu sangat membantu kalau dalam pengalaman saya. Nah, buku pertama yang bisa saya rujuk untuk konteks pendekatan yang historis dalam hal pengantar itu adalah Sejarah Filsafat Yunaninya yang ditulis oleh Cass Bertens. Ini adalah buku filsafat yang terbitannya cukup lama, kalau nggak salah tahun 78 atau 80-an gitu, yang secara cukup mendetil menguraikan perkembangan pemikiran filsafat di masa Yunani kuno, katakanlah abad ke-5 sampai dengan abad ke-3 sebelum Masehi seperti itu. Jadi era-era para filsuf awal seperti Thales dari Miletos sampai dengan Aristoteles dan seterusnya. Jadi era Yunani kuno inilah yang dikupas oleh Cass Bertens, dan itu buku terbitan Canisius yang tebalnya kalau nggak salah itu sekitar 200-an halaman ya, 200 halaman. Saya kurang tahu apakah sekarang masih ada di toko buku, mestinya ada, masih bisa dikontak ke penerbitnya. Dan yang menarik dari buku itu adalah bahwa dia menerangkannya, si Bertens ini penulisnya menerangkannya dengan cara yang sangat-sangat sederhana ya. Saya sendiri ingat waktu belajar pertama kali filsafat, membaca buku itu waktu saya masih SMA, dan saya bisa mengerti tentang apa yang ditulis oleh Bertens di buku itu. Saya membuat ringkasannya, menggarisbawahi dan seterusnya, karena saya tertarik dengan tema-tema itu ya. Itu tentu saja tidak diajarkan di sekolah, tapi ada di perpustakaan kalau nggak salah, atau saya belinya di tukang loak kalau nggak salah waktu itu, yang kemudian saya pelajari dan saya merasakan betapa asiknya filsafat, salah satunya juga dari buku itu. Buku itu tentu tidak menguraikan secara menyeluruh ya, tentu saja, karena ini adalah satu buku pengantar awal ditulis di tahun 70-an kepada publik Indonesia yang diasumsikan oleh penulisnya juga belum terlalu mendalami topik-topik filsafat barat ya. Jadi dia ditulis dengan gaya yang sangat mengalir, sangat lancar, dan juga menguraikan, selain itu dia juga menguraikan beberapa rujukan asli ya dari teks itu. Jadi ketika dia menulis tentang katakanlah Plato, Bertens ini tidak hanya mengutip para pengkaji Plato, tetapi merujuk ke teksnya sendiri, dan itu suatu pendekatan yang sangat membantu buat kita yang mau pertama kali belajar filsafat, karena kita itu ketika pertama kali mempelajari filsafat akan lebih baik kalau kita diantar oleh teks yang sifatnya mengandung rujukan primer ya, artinya sumber-sumber teks para filsuf itu yang kemudian dikutip langsung dari teks aslinya, entah itu dalam bahasa apapun gitu, tetapi paling tidak dari teks si penulis itu, si filsuf itu. Jadi kita perlu menghindari buku-buku pengantar yang isinya hanyalah rangkuman dari rangkuman ya, rangkuman dari para komentator, para penulis tentang para filsuf. Jadi itu akan membuat pandangannya terdistorsi dua kali. Kalau kita langsung dihadirkan dengan satu pengantar yang menghadirkan teks asli misalnya dalam terjemahan Inggris atau dalam terjemahan Indonesia seperti itu, maka kita akan sangat terbantu untuk bisa mengenali seperti apa sih rasanya tekstur pemikiran dari seorang filsuf gitu. Karena begitu teksnya kita lihat, kita jadi tahu sebetulnya apa yang kita hadapi itu gambaran pemikiran seperti apa. Dan di dalam bukunya Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, rasanya banyak sekali kutipan-kutipan seperti itu yang dirujuk langsung dari teks aslinya. Kalau kita mau melihat alternatif lain dari buku Bertens tentang sejarah filsafat Yunani kuno, kita bisa juga merujuk ke bukunya Muhammad Hatta. Dia pada waktu pengasingan di Banda kalau nggak salah, dia menulis buku Sejarah Filsafat Greek. Jadi suatu uraian filsafat, pengantar filsafat Yunani yang ditulis pada masa sebelum Indonesia merdeka. Dan itu menarik dari segi historis ya, karena dia ditulis oleh salah seorang proklamator, tetapi dari segi otoritatif, dari segi otoritas teksnya atau kebernasan uraiannya tentunya masih kalah dibanding Bertens, karena Hatta tentu saja bukan seorang akademisi filsafat ya. Dia orang yang belajar hukum, tapi karena dia belajar di Eropa tentunya dia mendapat materi-materi filsafat
Dan itu yang dia kemudian tuliskan di dalam buku sejarah pemikiran atau filsafat Greek itu. Kalau kita beralih ke periode selanjutnya, yaitu periode abad pertengahan, katakanlah sekitar abad ke-4 sampai dengan abad ke-13, 14 Masehi, maka kita di situ menjumpai satu lakuna dalam sejarah, dalam tulisan filsafat, pengantar filsafat di Indonesia. Lakuna dalam arti sesuatu yang kosong ya, tidak ada apa-apa di sana, karena jarang sekali ada teks yang mengulas pemikiran para filsuf abad pertengahan ini dalam konteks Barat ya. Kalau dalam tradisi Islam rasanya ada filsafat-filsafat Islam abad pertengahan yang klasik itu tentunya ada, tapi karena saya tidak mendalami itu, maka saya tidak bisa menguraikan atau memberikan contoh-contohnya di sini. Begitu kita masuk ke periode modern, yang dimaksud modern tentu saja adalah awal mulanya dari Descartes atau katakanlah mundur sedikit Renaissance sampai dengan ya Nietzsche lah ya, peralihan abad ke-20, itu disebut dalam filsafat sebagai filsafat modern. Buku yang menguraikan pemikiran filsafat modern di rentang periode itu salah satunya adalah buku dari Simon Petrus Lili Cahyadi, dosen saya di STF Bidakara. Judulnya adalah Petualangan Intelektual, diterbitkan juga oleh Canisius. Itu buku yang menarik, ya maksudnya cukup rinci. Itu adalah diktat yang dipakai untuk kuliah filsafat modern di Sekolah Tinggi Filsafat Bidakara dan di S1 gitu. Dan itu cukup rinci karena dan menariknya juga Simon Petrus Lili Cahyadi ini meneliti pemikiran filsafat modern itu dari teks-teks aslinya ya. Dari terutama ketika masuk ke pemikiran Kant, Hegel, Fichte dan seterusnya Jerman gitu, menjelang periode setelah Leibniz sampai dengan menjelang Nietzsche itu dia mengetengahkan suatu paparan yang sangat komprehensif ya, cukup mendetail lah untuk ukuran buku pengantar seperti itu. Dan rujukannya adalah asli dari bahasa Jerman karena Romo Simon Petrus Lili Cahyadi ini bisa berbahasa Jerman. Saya membaca buku Petualangan Intelektual ini sejak SMA ya, dalam bentuk bukan buku, waktu itu belum diterbitkan, tetapi masih dalam bentuk modul kuliah gitu. Jadi fotokopian A4 di clipping dengan kertas buffalo di lakban gitu ya, di jilid lakban gitu. Saya dapat dari salah seorang guru saya di SMA yang pernah kuliah di STF Bidakara. Nah, disitulah saya membuat catatan ringkasan dan seterusnya, dan saya merasa sangat terbantu dengan buku itu untuk mengetahui duduk perkara filsafat modern. Buku lain yang membahas periode yang sama dalam konteks pengantar filsafat di Indonesia adalah bukunya Francisco Budi Hardiman. Itu judulnya adalah Filsafat Modern, kalau saya tidak keliru, diterbitkan oleh Gramedia. Covernya dulu ketika cetakan pertama itu warnanya hijau ya. Nah, teman-teman bisa cari itu buku, rasanya juga sampai sekarang masih dicetak ulang terus ya, karena pemikiran Pak Franky atau Francisco Budi Hardiman ini juga mendetil. Dia menguraikan bukan hanya sejarah filsafat, tapi sejarah pemikiran di sekitar itu, sejarah kebudayaan katakanlah seperti itu. Jadi cukup kaya sebagai sebuah teks. Uraian pengantar filsafat dalam konteks historis yang memberikan konteks budaya dari perkembangan satu pemikiran filosofis itu sangat penting ya untuk orang yang belajar pertama kali filsafat, karena ketika kita mau mempelajari filsafat modern, sebetulnya kita itu juga wajib mempelajari sejarah kebudayaan yang melingkupi filsafat modern itu, yaitu sejarah kebudayaan Barat. Dalam arti itu kita juga misalnya belajar tentang keruntuhan monarki, munculnya pemikiran-pemikiran tentang demokrasi dan seterusnya dalam konteks sejarah pemikiran itu tadi. Belajar tentang konteks filsafat ini sangat penting karena filsafat itu tidak muncul dari ruang hampa ya, dia hadir di dalam satu dari bagian dari rangkaian perdebatan panjang dalam sejarah pemikiran itu, dan itu berkaitan juga dengan politik, dengan seni, sastra dan seterusnya, kebudayaan secara umum. Dan teks dari Pak Francisco Budi Hardiman ini menguraikan hal itu dengan cukup mendetail. Kalau kita beralih ke era kontemporer, artinya abad ke-20, mulai dari tahun 1900 sampai dengan menjelang 2000-an seperti itu katakanlah. Nah, teks yang menarik untuk periode itu sebagai pengantar adalah saya kembali ke Bertens lagi. Jadi ada dua buku sebetulnya dari Kees Bertens itu. Yang pertama adalah Sejarah Filsafat Kontemporer Inggris-Jerman. Yang kedua adalah Sejarah Filsafat Kontemporer Perancis. Keduanya diterbitkan oleh Gramedia dan sangat menarik isinya. Keduanya sebagai teks itu cukup tebal ya. Kalau nggak salah itu hampir 400 halaman satu bukunya. Jadi 350, 370 kalau saya nggak keliru. Dan itu terbitannya sebetulnya tahun 90-an, tetapi dia dicetak ulang dalam edisi yang berbeda ya. Mungkin sepertinya direvisi, ditambah gitu. Di tahun 2000-an ke belakang sini, 2010-an ke sinilah. Dan itu cukup menarik ya sebagai teks karena
kalau kita ngelihat karakter dari uraian Cass Bertens ini adalah penulis ini bisa menguraikan konteks dari pemikiran-pemikiran para filsuf kontemporer itu, tapi juga yang sifatnya penelitian kearsipan. Jadi artinya si Cass Bertens ini menelisik arsip-arsip surat menyurat para filsuf, itu dihadirkan juga di dalam teks itu, dan kemudian biografi sebagai pemikir itu juga diketengahkan dengan cukup clear ya. Jadi menarik sebagai sebuah teks karena dia bisa menghadirkan semua itu dalam panjang jumlah halaman yang tidak terlalu tebal ya, dengan mempertimbangkan tadi keluasan atau keruwetan dari filsafat abad ke-20 sendiri itu. Di buku pertamanya, di sejarah filsafat kontemporer Inggris Prancis, itu di sana diuraikan pemikiran dari mulai para filsuf Inggris awal dan juga para filsuf Jerman awal, seperti peralihan bahkan menjelang peralihan abad 19 ke 20 ya. Itu diawali di situ sebagai untuk memberikan konteks, kemudian diuraikan sejarahnya dalam konteks filsafat analitik. Filsafat Inggris itu berhenti dengan periode para filsuf bahasa sehari-hari tahun 50-an itu, Austin dan seterusnya. Kemudian kalau dari segi filsafat Jerman itu diuraikan misalnya tokoh-tokoh seperti Martin Heidegger dan seterusnya, bahkan juga pemikir-pemikir yang kita sekarang sudah nggak lagi kenal namanya ya. Banyak sekali di situ cukup diberikan tempat oleh Cass Bertens ini. Untuk buku yang kedua, yaitu Sejarah Filsafat Kontemporer Prancis, itu diuraikan di sana dalam satu rentang waktu yang cukup panjang ya, mulai dari awal abad ke-20, pemikir seperti Henri Bergson, Pierre Teilhard de Chardin, berbagai macam pemikir Prancis di awal abad ke-20 itu, sampai dengan para pemikir poststrukturalis ya, Posmo, Derrida, Foucault dan seterusnya. Itu semuanya dibahas dengan cukup mendetail, dan kadang di beberapa babnya itu dibahas per buku ya. Jadi katakanlah pemikir seperti Foucault atau pemikir seperti siapa itu dibahas buku, masing-masing bukunya itu berisi apa. Jadi juga mengandung semacam ringkasan bacaan ya, ringkasan teks-teks kunci filsafat, dan itu sangat membantu kalau orang mau pertama kali belajar filsafat. Apa yang belum ada dalam uraian Bertens di dalam kedua bukunya untuk filsafat kontemporer itu tentu saja adalah perkembangan filsafat setelah tahun atau dekade 80-an ya, masuk ke era 90-an sampai 2000-an awal. Pemikir seperti Zizek, Badiou gitu tidak diuraikan di dalam buku itu. Dan banyak perkembangan pemikiran dalam tradisi filsafat analitik juga tidak dihadirkan di dalam dua jilid buku Bertens untuk filsafat kontemporer itu. Ya, jadi ada 5 buku itu yang saya rekomendasikan untuk orang yang belajar pertama kali filsafat. Saya usulkan untuk memulai dari buku-buku yang memberikan uraian sejarah pemikiran filsafat, jadi kelihatan kronologi dan debatnya. Pertama adalah Sejarah Filsafat Yunaninya Bertens, yang kedua adalah petualangan intelektualnya Simon Lili Cahyadi atau filsafat modernnya Francisco Budiardiman. Yang keempat itu adalah buku filsafat kontemporer Prancis dan filsafat kontemporer Inggris Jerman. Jadi ada 5 itu yang kemudian menjadi dasar bagi kita untuk belajar filsafat. Dan saya sendiri pertama kali belajar filsafat itu menggunakan 5-5-nya itu yang saya pelajari sebelum kemudian saya masuk ke sekolah tinggi filsafat untuk kuliah filsafat secara formal seperti itu. Untuk teman-teman yang masih penasaran lagi dengan bacaan-bacaan filsafat pengantar yang sifatnya elementer seperti itu dan mau merambah ke literatur berbahasa Inggris, saya usulkan mungkin buku pertama yang cocok untuk belajar sejarah filsafat secara umum, overview seperti itu, tentunya adalah bukunya Bertrand Russell, History of Western Philosophy. Tebalnya kalau nggak salah 1000 halaman ya. Sudah diterbitkan, sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia juga kalau nggak salah oleh penerbit Jogja di tahun bahkan era-era reformasi kalau nggak salah. Dan itu adalah satu buku uraian historis tentang sejarah, tentang perkembangan filsafat yang cukup komprehensif karena mulai dari era Yunani sampai dengan awal abad ke-20 di dalam buku itu. Russell sendiri menulis buku itu kan memang di paruh pertama abad ke-20, jadi dia praktis tidak mengerti perkembangan filsafat sesudah itu. Filsafat tahun 50-an sampai dengan sekarang itu dia sama sekali tidak membahas. Buku ini menarik karena juga menampilkan kepribadian Russell ya, dalam arti dia menunjukkan keberpihakannya terhadap jenis filsafat tertentu. Misalnya dia sering ngeledek atau ngecengin orang-orang kayak Hegel. Jadi banyak ceng-cengan di dalam buku itu ya. Kalau kita mengetahui siapa itu Russell dalam filsafat kontemporer, bahwa dia mendirikan filsafat analitik yang mengkritik
tradisi Hegelian dan seterusnya dari pemikiran kontinental, maka kita bisa mengapresiasi lucu-lucunya itu di mana gitu. Jadi dalam teks itu sering dia selipkan semacam satir-satir tentang Hegel, tentang pemikir-pemikir yang sejenis itulah ya. Dia cenderung lebih cocok, lebih dekat, lebih menganggap bagus atau penting itu pemikiran orang-orang yang seperti para empirisis, orang-orang Inggris, rata-rata Hume dan seterusnya, dan juga sampai dengan periode dia sendiri ya, periode kelahiran filsafat analitik. Tapi sebagai suatu teks pengantar ya bolehlah itu dia bisa dibaca sebagai rujukan awal seperti itu. Ada juga dalam hal rujukan dalam bahasa Inggris untuk pengantar sejarah filsafat, tentu saja kita perlu menyebut Frederick Coplestone, itu menulis buku sejarah pemikiran sejarah filsafat yang berjilid-jilid, saya lupa berapa jilid, kalau 8 atau 9 jilid seperti itu, mulai dari era Yunani sampai dengan era kontemporer ya. Dan dia tradisinya berbeda dari Russell, dia cenderung lebih ke tradisi kontinental ya. Dan uraiannya cukup adil ya untuk masing-masing filsuf, jadi dia menghadirkan para filsuf itu secara cukup netral lah kan. Tapi teks Coplestone ini sendiri sebetulnya cukup tua ya, jadi dia berasal dari scholarship yang lama, jadi kalau nggak salah tahun 60-an itu Coplestone itu. Jadi dan di dewasa ini tentu masih sering kali kita rujuk, kita baca dan seterusnya, tetapi karena dia sangat panjang, orang praktis tidak ada yang pernah belajar filsafat dengan pertama-tama membaca habis Coplestone itu dulu baru kemudian berfilsafat ya. Apalagi di Indonesia itu orang tidak seperti itu. Jadi kalau kita mau butuh bacaan yang jauh lebih ringkas, ya katakanlah ringkasnya seperti Russell lah, cukup 1000 halaman. Kalau Coplestone tadi kan bisa sampai 2000 mungkin ya, kalau di total 2000 lebih pasti. Dan kalau mau yang sekitar 1000-an atau bahkan kurang, itu mungkin teman-teman bisa untuk merujuk ke buku yang ditulis oleh Anthony Kenny. Judulnya adalah A New History of Western Philosophy. Itu sangat bagus sekali karena dia dalam jumlah halamannya itu kalau nggak salah 1100. Itu sebetulnya adalah penerbitan ulang dari bukunya dia sejak tahun 90-an yang menguraikan sejarah filsafat secara periodik. Jadi mulai dari era Yunani, terus kemudian beralih ke abad pertengahan dan modern dan seterusnya sampai dengan era kontemporer. Nah itu dirangkum, diterbitkan ulang sebagai satu judul, A New History of Western Philosophy, tebalnya 1100 halaman itu. Buku Anthony Kenny ini menarik karena dia berangkat dari satu scholarship yang relatif lebih modern daripada Coplestone ataupun Russell ya. Dia kan era 90-an ke sini ya. Dengan scholarship yang baru itu dia bisa menghadirkan potret yang lebih berimbang dalam konteks filsafat yang kesadaran filsafat kita hari ini ya. Dia menghadirkan para berbagai macam pemikir itu dengan cukup imbang lah seperti itu. Dan didasari oleh bukti-bukti yang sudah didapat dari scholarship yang lebih panjang daripada Coplestone ataupun Russell. Kalau teman-teman mau yang lebih pendek, ada sebetulnya dia menulis juga satu buku A Brief History of Western Philosophy. Itu diterbitkan di tahun 90-an dan kemudian direvisi tahun lalu, di tahun 2019 itu dia menerbitkan revisinya, judulnya adalah An Illustrated Brief History of Western Philosophy. Nah buku ini cukup tipis ya, cukup sekitar 400-an halaman itu, dan itu sudah memuat berbagai macam ilustrasi dalam sejarah filsafat, termasuk misalnya di sana ada kartu tanda anggota Wittgenstein ketika dia menjadi perwira artileri di Perang Dunia Pertama itu. Jadi arsip-arsip itu ditampilkan, terus misalnya salah satu doodling di abad pertengahan tentang William Ockham, salah seorang pemikir abad pertengahan namanya William Ockham. Nah itu ada doodling, sketch tentang sosoknya dia ketika dia lagi memberikan kuliah, ada orang yang men-sketch seperti itu di dalam satu manuskrip yang tentunya sudah rusak karena rayap, tapi gambarnya kita masih bisa lihat di dalam buku itu. Dan itu menarik karena memberikan membawa kita masuk ke dalam suasana historis dari setiap teks itu. Dan uraiannya juga cukup berimbang ya, artinya semua tradisi pemikiran diberikan tempat di situ, termasuk juga filsafat kontinental. Kita tahu bahwa Anthony Kenny ini kan sebetulnya adalah filsuf analitik ya, filsuf dari tradisi analitik yang biasanya itu punya sentimen tertentu terhadap tradisi kontinental. Demikian pula kalau biasanya kontinental juga sama terhadap yang analitik. Tapi Anthony Kenny ini memberi ruang bahkan terhadap para pemikir kontinental seperti misalnya Heidegger, Derrida yang sangat notorius dalam tradisi analitik ya, sangat dianggap kontroversial lah seperti itu sebagai filsuf. Walaupun demikian ada semacam bias tertentu dari sudut pandang analitik tentu saja. Jadi ketika si Anthony Kenny ini menulis tentang Derrida misalnya,
dia menganggapnya sebagai seorang yang terpengaruh oleh pemikiran John Longshore Austin. Jadi salah seorang pemikir atau filsuf analitik di tahun 50-an yang mengembangkan paradigma filsafat bahasa sehari-hari. Nah, menurut dia karya-karya Derrida awal itu terpengaruh oleh Austin. Saya sendiri meragukan klaim semacam itu karena sejauh yang saya tahu tentang Derrida, dulu saya mempelajari Derrida, tradisi dia ketika dia menulis Speech and Phenomena, Of Grammatology dan seterusnya, karya-karya awal itu, Writing and Difference itu adalah tradisi fenomenologi dan juga filsafat bahasa di dalam Perancis. Jadi bukan para filsuf bahasa sehari-harinya Inggris ya, mazhab Oxford itu. Ada Sir Gilbert Ryle, ada John Austin dan seterusnya pasca positivisme logis di Inggris itu. Rasanya Derrida mengambil inspirasinya bukan dari situ, tapi dari tradisi fenomenologi yang memang berkembang kuat di Eropa daratan pada masa itu. Jadi anggapan bahwa Derrida awal itu adalah seorang Austinian itu menurut saya agak terlalu kurang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi ada semacam seperti itunya ya, jadi semacam bias analitik dalam memandang sejarah kontinental. Tapi di luar itu buku itu cukup baik lah sebagai pengantar filsafatnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Jadi kembali lagi ya, persoalan kita belajar filsafat itu adalah bahwa kita mesti terbuka pikirannya, perlu telaten mengolah sumber, menelisik pertanyaan-pertanyaan yang biasanya tidak kita tanyakan, dan juga kita butuh ketabahan untuk bertahan mempelajari berbagai macam hal yang tidak kelihatan kegunaannya pada pandangan sepintas lalu ini. Dan untuk buku-buku yang bisa dipelajari ya tadi sudah saya ceritakan.